Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valerian Irwansyah. Di video kali ini saya akan menjelaskan sebuah topologi jaringan. Sebelum masuk ke topologinya, ini saya akan menjelaskan apa sih computer network atau jaringan komputer. Jaringan komputer sendiri itu merupakan sebuah jaringan atau sebuah komputer lah, atau sebuah perangkat yang mana perangkat tersebut itu saling terhubung yang bertujuan untuk melakukan sebuah pertukaran sumber daya, pertukaran transfer data, dan lain-lain. Dan juga jaringan komputer ini bisa berskala kecil hingga berskala besar. Di mana untuk berskala kecil bisa kita contohkan itu jaringan komputer yang ada di rumah atau di kantor. Sedangkan yang berskala besar itu menggunakan jaringan komputer internet yang digunakan pada seluruh dunia. Lanjut, kita masuk ke topologi jaringan. Pasti topologi jaringan. Jadi, topologi jaringan itu merupakan sebuah cara atau metode dalam menghubungkan sebuah perangkat-perangkat ke suatu bagaimana ke suatu jaringan komputer secara baik, secara baik secara fisik maupun secara logik. Di sini topologi itu tersendiri itu dibagi menjadi dua, di mana itu terdiri dari fisik dan yang kedua logik. Di mana untuk fisik merupakan mengacu pada bentuk di mana struktur ini berinteraksi lah atau menggambarkan sebuah interaksi secara fisik. Jadi dia akan menggambarkan suatu interaksi dari jaringan itu secara bentuk bentuk fisiknya dari suatu benda atau komputer tersebut. Kemudian ada topologi logik yang dimana topologi logik ini menggambarkan suatu data yang akan mengalir pada jaringan. Jadi untuk topologi logik ini merupakan akan menggambarkan sebuah skema di mana data tersebut mengalir atau berinteraksi atau bertukar data. Nah, untuk topologi ini saya akan mengambil di perusahaan PT PLN Gedung UP3 yang berlokasi di Palembang. Ini merupakan topologi fisik dari PT PLN Gedung UP3 yang ada di Palembang. Di mana di sini terdapat beberapa zona yang dimana di sini ada outside zone, terus ada distribusi, dan juga server zone dan user zone. Di sini digabung. Kemudian ada core layer. Di sini saya akan menjelaskan untuk core layer dulu, yang dimana core layer ini merupakan sebuah bagian utama dari jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan berbagai zona dalam infrastruktur. Jadi core ini akan berfungsi untuk menghubungkan di setiap zona tersebut. Kemudian ada server zone dan user zone. Di mana server zone dan user zone ini berisi beberapa server yang digunakan untuk penyimpanan data dan layanan internal pada perusahaan PT PLN di gedung UP3 di Palembang. Di mana ada user zone juga yang mencakup sebuah komputer klien lah yang digunakan oleh karyawan untuk mengakses sebuah jaringan yang bersifat internal bagi PT PLN. Kemudian ada distribusi layer yang di tengah, di mana itu merupakan sebuah distribusi penghubung antara core layer dan berbagai zona yang ada di dalam jaringan, di mana dia berfungsi sebagai perantara atau penghubung di setiap zonanya. Dan juga distribusi ini dibagi menjadi dua juga, di mana ada distribusi server dan juga distribusi unit maintenance, di mana buat server dan sistem data itu akan menghubungkan ke server zona. Kemudian untuk maintenance itu akan menghubungkan ke komputer pengguna dan perangkat yang akan diakses. Kemudian kita bahas ke sebelah kanan, di mana di sini merupakan zona luar atau eksternal. Yang mana zona eksternal ini akan menghubungkan jaringan internal ke WAN dan juga ke internet.
untuk sebagai jaringannya. Dan juga untuk outside zone ini terdapat sebuah keamanan lah untuk jaringan. Yang dimana di sini ada sebuah tembok yang biasa disebut dengan firewall. Firewall ini berfungsi eh, sebagai pengaman antara jaringan internal dan eksternal. Kemudian ada security access dengan gambar kaca pembesar 1, 2, 3, 4. Ini security access, di mana security access ini berguna untuk eh, memastikan hanya perangkat atau pengguna tertentu yang bisa mengakses di dalam jaringan tersebut. Kemudian ada remote access VPN di sini. Remote access VPN yang dimana bertujuan untuk mem- me- memberi akses aman bagi pengguna dari lokasi yang jauh. Jadi secara digital dia bisa memberikan akses yang keamanan akses. Kemudian ada DMZ atau Demilitarized Zone, di mana zona ini berfungsi untuk menyimpan data atau layanan yang dapat diakses oleh pengguna luar tanpa mengorbankan keamanan pada jaringan internal mereka. Dan bisa kita lihat dari topologi fisik ini dapat kita simpulkan bahwa topologi ini menggunakan model hierarki network design, di mana di setiap zonanya mereka memiliki fungsinya masing-masing atau kerjaannya masing-masing secara spesifik. Lanjut untuk topologi jaringan yang bersifat logis. Di sini bisa kita lihat jaringan bersifat logis ini terdapat sebuah server, switch, dan komputer serta laptop pengguna. Di sini dapat kita jelaskan dari sebuah server. Di sini server itu kan berfungsinya menyimpan data dan layanan jaringan. Dan juga untuk UPT PLN di gedung UP3 di Palembang ini menggunakan jaringan statis yang mana mereka memiliki alamat IP mereka sendiri dan juga pengguna akan menginputkannya secara manual. Jadi dari server dia akan menyimpan data dan layanan jaringan serta menjadi server utama dan kemudian dialirkan lagi ke switch utama, di mana switch utama ini eh, sebagai pusat menghubungkan server dengan antara switch yang lain. Jadi di sini ada 4 buah switch, 1 switch utama dan 3 switch untuk berbagi ke klien atau pengguna. Di sini fungsinya sama, switch 1, 2, 3 ini itu akan memberikan akses kepada perangkat-perangkat pengguna PC maupun laptop pengguna dari pegawai UPT PLN tersebut. Kemudian dari switch ini maka dihubungkanlah ke akses pengguna. Jadi perangkat tersebut akan mendapatkan sebuah alamat IP yang dimana dia akan mengakseskannya secara manual dan mereka akan masuk ke suatu jaringan subnet yang sama. Dan semua perangkat itu akan terhubung dengan subnet yang sama karena menggunakan switch dan server juga yang sama. Mungkin sekian dari video ini. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.